Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Gifty Dube, Dina Aulia, Hafni Khairani, Heru Purnomo, Sylvia Darwina, sama Kemal Pandu akan mempresentasikan tentang bakteri prokariotik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup berukuran sangat kecil yang hanya bisa diamati dengan mikroskop. Menurut klasifikasi makhluk hidup, mikroorganisme dapat digolongkan ke dalam 5 kerajaan, yaitu protista, fungi, monera, virus, dan prion. 2 kerajaan lainnya adalah plantae atau tanaman dan animalia atau hewan. Yang kedua, morfologi bakteri prokariotik. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama tuh pilih. Pilih itu fungsinya tempat masuknya gen. Yang kedua, itu tuh ada plasmid. Plasmid itu fungsinya tuh membawa sifat non-esensial dari DNA. Dan ketiga itu ribosom. Ribosom itu mengubah gen DNA ke protein. Terus yang keempat, sitoplasma. Sitoplasma ini tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan menyimpan cadangan makanan. Yang kelima, membran plasma. Membran plasma ini pelindung sel. Terus yang keenam, dinding sel. Dinding sel ini fungsinya itu memberi bentuk atau melindungi organel internal sel. Terus yang ketujuh itu ada kapsul. Kapsul itu sama, itu tuh juga pelindung sel. Terus yang kedelapan tuh flagella. Flagella ini alat gerak atau setirnya. Terus yang terakhir tuh ada nukleus, itu tuh jantung dari inti. Next. Ya, sekarang masuk ke ciri-ciri sel prokariotik. Ciri-ciri yang pertama itu tidak memiliki membran inti sel. Yang kedua, bersifat uniseluler atau bersel satu. Yang ketiga, umumnya tidak berklorofil. Dan yang keempat, hidup tuh dia hidup bebas atau sebagai parasit maupun siprofit. Yang kelima, sitoplasma serupa dengan eukariotik. Dan keenam, dinding sel tersusun atas peptidoglikan. Yang ketujuh, pembelahan diri secara pembelahan biner. Yang ke-8 tuh metabolisme aerob dan anaerob. Aerob ini proses pernapasan yang membutuhkan oksigen, sedangkan yang anaerob tuh tidak membutuhkan oksigen. Yang ke-10 itu memiliki diameter dalam kisaran 1-5. Nah, sekarang masuk ke 4 bentuk dasar prokariotik. Yang pertama itu kokus. Bentuknya sferik. Yang kedua, basili, berbentuk tangkai. Yang ketiga, spirochaetae, cate, berbentuk spiral. Yang keempat, fibro, berbentuk koma. Kemudian ada fisiologi bakteri prokariotik. Di sini ada bagian-bagian sel prakariotik. Yang pertama tuh ada dinding sel, kedua ada membran sel, ketiga ada storage granule, yang keempat ada gas vakuol, yang kelima ada flagellum, yang keenam ada ribosom, yang ketujuh ada kapsul, yang kedelapan ada fotosintetik, yang ke-9 ada fili, yang ke-10 ada DNA, dan yang terakhir ada mesosoma. Kemudian sumber nutrisi prokariotik. Prokariotik memiliki beberapa tipe dalam pemerolehan nutrisi hidupnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tipe nutrisi fotoautotrof. Sumber energinya dari cahaya matahari, kemudian sumber karbonnya ada CO2. Yang kedua ada chemoautotrof. Sumber energinya dari senyawa anorganik, sumber karbonnya dari CO2. Ketiga ada fotoheterotrof.
sumber energi dari cahaya matahari, sumber karbon dari organik. Yang terakhir ada heterotrof. Sumber energinya dari senyawa organik, sumber karbonnya dari organik. Sistem reproduksi prokariotik. Reproduksi dalam sel prokariotik disebut pembelahan binar, yang berarti pembelahan ini sederhana dan spontan. Proses pemisahan ini juga disebut sebagai proses pemisahan amitotik. Amitotik berarti pembelahan di mana tidak ada kromosom yang terlibat. Pembelahan binar ditemukan dalam sel bakteri. Proses pertumbuhan sel, duplikasi materi genetik, pembelahan kromosom, dan pembelahan sitoplasma. Dalam kasus pembelahan binar, kromosom diduplikasi dan melekat pada membran plasma. Jadi akan ada pertumbuhan antara dua target kromosom ini. Ini seharusnya membawa pemisahan mendasar. Sitokinesis dan pembentukan dinding sel kemudian dibuat untuk membentuk dua sel anak. Dalam pembelahan binar ini, materi genetik hasil pembelahan sama dengan materi genetik induknya. Walaupun organisme prokariotik bereproduksi secara aksesual, namun beberapa bakteri dapat melakukan beberapa cara untuk merekombinasi materi genetiknya. Cara rekombinasi materi genetik tersebut adalah transformasi, konjugasi, dan transduksi. Transformasi berarti pengambilan gen dari lingkungan sekitar, yang memungkinkan terjadinya perpindahan materi genetik antar prokariotik. Konjugasi artinya pemisahan gen-gen secara langsung dan prokariotik satu ke prokariotik lainnya. Sedangkan transduksi adalah pemindahan gen antar prokariotik dengan bantuan virus. Prokariotik mempunyai dua peran dalam kehidupan, yaitu menguntungkan dan merugikan. Organisme prokariotik, terutama bakteri, merupakan organisme yang dapat menyebabkan penyakit. Tapi lebih dari 90% jenis bakteri tidak berbahaya dan justru bermanfaat bagi manusia. Bakteri digunakan dalam industri yang bervariasi dan berperan dalam pembusukan sampah. Organisasi prokariotik sangat jarang berfungsi sendirian di lingkungan, tetapi lebih sering berinteraksi dalam kelompok dan membentuk simbiosis. Rhizobium sp merupakan organisme prokariotik yang bersimbiosis mutualisme dengan bintil akar tanaman kacang-kacangan. Hidup pada bagian yang disebut nodul. Bakteri yang menempati permukaan dalam dan luar tubuh manusia sebagian besar terdiri dari spesies komensalisme, tetapi beberapa merupakan simbion mutual. Sebagai contoh, bakteri fermentasi yang hidup di dalam vagina menghasilkan asam yang mempertahankan pH antara 4,0 hingga 4,5, sehingga menekan pertumbuhan kapang dan mikroorganisme lain yang memiliki potensi membahayakan. Organisme prokariotik anggota Eubacteria juga memiliki banyak peran, apalagi bakteri merupakan penyusun utama organisme prokariotik. Proteobacteria merupakan kelompok bakteri pengikat nitrogen and fixing bacteria. Contohnya adalah Rhizobium sp yang hidup bersimbiosis dengan membentuk bintil akar pada tanaman kacang-kacangan. Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti sehingga aktivitas sel terjadi pada membran plasma dan di dalam sitoplasma. Sel prokariot biasanya berupa sel tunggal. Prokariotik hidup hampir di semua lingkungan bumi selama ada air. Metabolisme prokariotik jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan eukariotik. Prokariotik telah berdiversifikasi besar-besaran dalam waktu yang lama. Prokariotik juga mendapat energi dari senyawa anorganik seperti H2S, sehingga membuat prokariotik bisa bertahan hidup di lingkungan sedingin permukaan salju Antartika.
dan sepanas lubang hidrotermal, dasar laut, dan sumber air panas. Inti sel organisme ini hanya memiliki satu molekul ADN tanpa membran disebut nukleoid. Sebagian besar prokariotik memiliki diameter dalam kisaran 1 hingga 5 mikrometer. Secara umum, organisme sel prokariotik berkembang biak secara vegetatif atau aseksual dengan cara membelah diri. Prokariotik umumnya tidak memiliki klorofil, hidup bebas, atau sebagai parasit. Sebagian besar organisme prokariotik merupakan organisme uniseluler atau sel tunggal, dan inti sel organisme ini hanya memiliki satu molekul ADN tanpa membran disebut nukleoid. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terlebih terkurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.